dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ramlan Tanjul Alamin, nomor induk mahasiswa 2706025092. Saya guru SKI di MI Cimanggu, Pelabuhan Ratu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama pada UIN Salatiga tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Metode ya. Kira-kira seperti apa video kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Materi selanjutnya diharapkan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadir. Hadir. Materi sebelumnya itu menjelaskan tentang apa? Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat semuanya itu lagi berduka karena apa? Karena Rasulullah yang membawa zaman apa dari Islam untuk mengembangkan di kota Makkah dan Madinah. Nah, di sini sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan sebelumnya ya.
Siapakah sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali masuk Islam? Ya, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pertama sahabat yang masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa saja sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh seorang sahabat? Ya, nanti Bapak Najib. Iya. Jadi sudah dijelaskan oleh Najib. Jadi Abu Bakar itu selain jadi pemimpin yang sangat bijaksana, ada juga kedermawanan, jujur, adil dan bijaksana. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat baik sahabat Rasul SAW dalam kehidupan sehari-hari? Ya, siap. Iya. Tadi sudah dijelaskan dari soal nomor 2 bahwa di situ ada yang namanya jujur. Berarti jujur itu tidak membohongi. Ya, jadi kehidupan sehari-hari seperti tadi yang sudah dijelaskan. Misalnya contohnya seperti jujur dalam hal mengerjakan baik. Ya, jadi kalau misalnya kalau tidak mengerjakan, tidak mengerjakan. Jangan sekarang mengerjakan Pak, karena kita mengerjakannya hanya di ya. Ada tepuk semangat dulu supaya kita semangat belajarnya. Yuk sama-sama tepuk semangat. Semangat. Ya. Kita lanjutkan sebelum ke materi. Di sini ada yang namanya tujuan pembelajaran kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan tentang siswa geografi Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. Selanjutnya ada siswa menyebutkan sifat-sifat mulia Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga ada siswa dapat melakukan makna tersirat dari kisah terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu tujuan kali ini. Jadi materi kali ini yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum ke materinya, kita lihat dulu video tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi materi kali ini yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi ada 3 kepribadian dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama menilai tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Biografinya apa? Di sini ada nama lengkapnya Abdullah bin Abi Muhammad As-Tamimi. Terus ada yang namanya gelar. Gelar As-Siddiq ini artinya yang membenarkan. Jadi ada gelarnya di sini. As-Siddiq itu adalah membenarkan. Di sini ada silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fid Taimi Al-Quraish, dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq namanya Utsman bin Affan, yang dikenal juga nama Abu Quhafah, dan ibunya bernama Salma bin Sakhr atau Ummu Khair. Itu dari nama ibunya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu
nama aslinya itu sebelum masuk Islam itu namanya adalah Abdul Ka'bah. Ya, sebelum masuk Islam itu Abdul Ka'bah. Ketika masuk Islam digantilah sama Rasulullah. Jadi namanya itu Abdullah. Ya, Abdullah itu apa artinya? Artinya itu adalah hamba Allah. Ya, jadi tadinya Abdul Ka'bah, berarti kalau misalnya Abdul Ka'bah berarti artinya hamba Ka'bah. Ya, betul tidak? Ya. Jadi diganti sama apa? Rasulullah menjadi yaitu hamba Allah. Terus di situ juga Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam, Abu Bakar juga adalah seorang pedagang. Pedagang apa? Pedagang kain. Ya, dari Syam ke Iran. Jadi semua kerabat-kerabat Rasulullah itu kebanyakannya jadi seorang pedagang. Ya, jadi seorang pedagang. Itu yang dimaksud dengan biografi atau biodata Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, yang kedua ada namanya menganalisis sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq bisa ditimbulkan. Yang pertama itu ada yang dimaksud dengan kesederhanaan. Ya, tadi sudah dijelaskan sebelum kita memasuki materi. Tadi ada jujur, terus ada kesederhanaan, terus ada juga apa? Teguh pribadi, terus ada apa lagi? Masih banyak lagi. Ya, kita bahas satu-satu. Ya, kita bahas satu-satu. Di sini ada yang dimaksud dengan kedermawanan. Ya, kedermawanan di sini. Kedermawanan Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah yang namanya itu apa membenci orang lain. Ya, membenci orang. Sebelum memilih mana kandidat yang terbaik, itulah yang menjadi RT atau DPR. Kalau zaman dahulu mah ada yang namanya apa? Panglima perang, terus ada juga apa? Menteri-menteri gitu ya, sama kayak zaman sekarang. Tapi yang diutamakan zaman dahulu itu tentang politik. Jadi itu sama dengan yang namanya kepresidenan. Lanjut. Selanjutnya yang ketiga, perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi perjuangan Abu Bakar As-Siddiq itu sudah tidak diragukan lagi. Kenapa sudah tidak diragukan? Karena dari zaman Rasulullah masih hidup maupun sudah mati, perjuangannya sangat mulia. Ketika rakyatnya tidak punya uang, dia membagikan hartanya semuanya di saudara. Tidak memikirkan dirinya sudah makan atau belum. Ketika mendapatkan uang 1 miliar, dikasih langsung kepada beda ya dengan yang sekarang yang mementingkan pribadi daripada orang. Jadi perjuangan sahabat Abu Bakar itu kita patut dicontohkan di contoh yang baik. Ya sebut itu jadi kepribadian Abu Bakar itu ada di tiga. Yang pertama yaitu menganalisis biografi itu berarti biodata tentang Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu menilai sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga yaitu menilai perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang ditanyakan di sini? Sebelum melanjutkan, tidak ada yang ditanyakan. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini kan ada 4 kelompok. Kalian nanti berdiskusi tentang sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Dari yang jujur, kedermawanan, terus misalnya ada lagi apa?
bijaksana, terus teguh, gitu ya. Kalian pilih salah satu ya. Jadi kalian nanti pilih salah satu, tulis ya. Nanti ditulisnya sama kedua. Dan sudah, misalnya kalau sudah nanti dipresentasi. Buat ini kelompok, ini kelompok. Silakan sekarang kalian diskusikan tentang sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Nanti keduanya ya, dan boleh didampingi. Jadi tiap kelompok berdua ya. Satu kedua. Kalau sudah, dari kelompok satu dulu. Nanti kalau di depan perkenalan dulu nama saya. Dua orang. Orangnya yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan sifat jujur dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah salah satu sahabat pertama yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika banyak orang lain masih ragu atau bahkan menolak, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur dalam hati dan lisannya, sehingga dia selalu menyampaikan apa yang ia yakini dengan benar. Ya. Tepuk tangannya buat kelompok satu. Terima kasih buat kelompok satu. Tadi sudah menjelaskan tentang sifat jujur dari Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kelompok 2. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan menceritakan tentang sifat kedermawanan dari Abu Bakar As-Siddiq terkenal karena sifat dermawannya yang luar biasa. Dia rela menyimpangkan seluruh hartanya untuk berjuang Islam dan membantu umat Islam yang membutuhkan. Dia dikenal sering membebaskan budak-budak dari tuannya dengan membeli mereka dan memerdekakannya. Budak yang dimerdekakan adalah Bilal bin Rabah, Junairah bin Al-Qaniyah, dan anaknya untuk Amal dan Amir bin Aidah. Terima kasih buat kelompok
2. Tepuk tangan semuanya. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2 yaitu tentang sifat dermawan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan yang tadi menjelaskan dan mengulang semuanya supaya kita mencontoh dengan sifat dermawan. Lanjut ke kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang dilakukan oleh kelompok 4 yaitu menjelaskan tentang sifat keberanian dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semuanya itu sifat-sifat kesimpulan As-Siddiq. Yang pertama apa tadi? Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Tadi sudah dijelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abu sesudah Islam. Kalau sebelum Islam Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena kalau misalnya Abu Bakar berarti artinya itu hamba Ka'bah. Itu sebelum Islam. Yang kedua, Abdullah berarti sesudah di Islam, berarti artinya Abdullah itu hamba Allah. Jadi kebanyakannya orang Indonesia itu memakai nama-namanya Abdullah. Karena apa? Karena mengagumi bahwa Rasulullah itu adalah pejuang di Islam. Selanjutnya, lahirnya Abu Bakar As-Siddiq itu di mana? Di Makkah. Tadi sudah dijelaskan di layar video bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu lahirnya di tahun berapa? 573 Masehi. Jadi usianya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih muda dari Nabi Muhammad. Berapa usianya? Lebih muda dari 2 tahun 20. Jadi lebih muda dari Rasulullah. Jadi Abu Bakar juga sebelumnya itu bukan beragama di Islam, tapi agamanya Yahudi. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum masuk Islam Abu Bakar juga adalah seorang pedagang. Pedagang apa? Kain. Dari kota Sam ke kota Selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua itu adalah sifat Abu Bakar As-Siddiq. Tadi ada apa saja? Yang pertama ada terus ada juga derma, ada juga yang ketiga pemberani, yang keempat sederhana, yang kelima teguh pendirian, yang keenam adalah musyawarah. Yang pertama tadi jujur sudah dijelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah bohong. Selalu dia mengatakan sesuai dengan perkataan. Fakta itu berarti apa? Tidak berbohong. Kenyataan apa itu ya? Beda lagi dengan opini. Opini itu ada sifat dermawan. Dermawan di sini Abu Bakar Siddiq terkenal karena sifat dermawannya yang luar biasa. Dia rela menginfakkan seluruh hartanya
kepada perjuangan Islam, dakwah dan membantu umat Islam yang membutuh. Jadi Abu Bakar tidak pernah kata yang namanya tidak takut miskin. Jadi semua hartanya diinfakkan kepada pejuang di Islam. Beda kalau misalnya kita membandingkan dengan apa? Dengan negara yang sekarang lebih mementingkan pribadi daripada mementingkan umatnya. Ya, kita harus mencontoh dengan sifat Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya ada sifat pemberani. Ya, pemberani ini dalam segi apa? Mau dalam segi perang, mau dalam segi apa? Dalam politik, itu Abu Bakar yang paling terdepan. Ketika berperang di kota Mekah untuk menghajar atau misalnya untuk memerangi kaum Quraisy. Selanjutnya ada sifat sederhana. Jadi sifat sederhana Abu Bakar As-Siddiq itu dia itu memang sebagai khalifah, tapi tidak memperlihatkan dengan penampilannya seorang khalifah. Teguh pendirian dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar adalah sosok yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan tidak ragu untuk membenarkan kebenaran meskipun banyak orang meragukan, seperti saat beliau membenarkan peristiwa Isra. Jadi kaum Quraisy mana jenak? Kaum Quraisy itu tidak percaya bahwa adanya Isra, tapi Abu Bakar As-Siddiq percaya bahwa adanya Isra. Jadi kalau misalnya kita yang tidak yang namanya bukan Muslim itu tidak percaya yang namanya Isra. Kalau misalnya orang Islam sifat musyawarah dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi musyawarah Abu Bakar As-Siddiq itu segala sesuatu ada masalah ataupun tidak ada masalah selalu bermusyawarah. Ya. Ketika misalnya ada penyerangan ke kaum Quraisy itu pasti ada musyawarah. Jadi misalnya musyawarah dalam politik, atau misalnya ada pertemuan dari misalnya negara lain ke negara lain, itu pasti ada musyawarah. Tapi juga menimbang dengan cermat dan mengutamakan kepentingan bersama. Jadi selanjutnya ada yang ketiga, berarti perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi perjuangan Abu Bakar As-Siddiq ini sudah tidak diragukan lagi. Dari temannya sahabat Umar bin Khattab, ketika dia seorang kaum Quraisy, dia berani melawan yang namanya Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar mengajak kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang biodatanya seperti panglima perang yang sangat disegani, yang paling ditakuti premannya Rasulullah itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Yang paling serem itu Umar bin Khattab. Dan jadi ketika itu Abu Bakar mengajak temannya supaya masuk Islam. Ketika itu Umar juga masuk Islam. Ketika sang adik masuk Islam duluan, lanjut ketika itulah Umar juga masuk Islam. Jadi seperti itulah perjuangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu dari kesimpulan materi kali ini, yaitu dengan materi tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang bergibah. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah, sebelum kita akhiri materi kali ini, kita membacakan udara bersama. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kali ini dari sifat kita yang jelek menjadi sifat yang baik. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.